Selamat datang di channel YT Artikel 2. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 226, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Rahman sedikit terdiam, tetapi melihat mata Nita yang sedikit bersinar, dia tahu bahwa dia juga ingin melihat vilanya. Baiklah, kalau begitu kalian besok kembali bekerja lagi. Rahman mengangguk, dan membiarkan keduanya masuk ke dalam mobil. Dia menelepon Luna, dan mengatakan bahwa dia sedang menunggu Luna di pintu masuk area villa, memintanya untuk pergi langsung ke area Villa Banjarmasin. Distrik Villa Banjarmasin sebelumnya adalah area villa mewah yang dirancang khusus untuk orang kaya oleh perusahaan global, yang meliputi area seluas 5 km persegi, dan dikelilingi oleh tembok yang tingginya lebih dari 2 kaki, seperti sebuah pusat kota sungguhan. Di area villa, ada patroli keamanan profesional 24 jam, menjamin keselamatan jiwa dan harta benda penghuninya. Ada juga 4 atau 5 satpam di gerbang, harus penghuni di dalam, baru bisa masuk, bukan penghuni di dalam, harus memiliki penghuni di dalam secara pribadi datang untuk menjemputnya, sangat ketat. Tapi itu juga memberi penghuni lebih banyak rasa ketenangan. Villa-villa di sini, kecuali Rahman yang meminta disisakan sebuah villa yang terbaik, yang lain telah terjual habis sejak lama. Hanya saja belum sepenuhnya direnovasi, jadi belum ada yang tinggal. Rahman menunggu lebih dari 10 menit di luar pintu villa, mobil Luna akhirnya sampai. Tuan Rahman. Rahman sudah beberapa kali ke sini, petugas keamanan di sini sudah mengenalnya. Ketika dia membuka jendela mobilnya dan menggesek kartunya, satpam yang bertugas segera menyapanya. Luna juga memiliki kartu, yang baru saja diberikan Rahman padanya. 1 kartu per mobil, kartu ini juga merupakan kartu profesional hanya untuk penghuni di dalam. Rahman mengangguk dan memasuki gerbang. Villa yang ia tinggalkan untuk dirinya sendiri berada di samping danau utama di puncak gunung. Seluruh villa mencakup area lebih dari 1000 meter persegi, tepatnya sebuah rumah mewah. Rumah mewahnya juga memiliki patroli keamanan khusus, pagar tidak tinggi, tetapi memiliki patroli keamanan, cukup aman. Rahman menekan kunci elektronik, pintu elektronik terbuka secara otomatis, dan dia baru menyetir mobil masuk. Setelah turun dari mobil, baik Luna, Lisa dan Nita, dikejutkan dengan dekorasi mewah di villa. Bahkan mereka seperti di dalam TV, mereka belum pernah melihat rumah mewah seperti ini. Kakak ipar, di sini sangat besar, rumah itu terlalu besar untuk kamu dan kakak tinggali, kata Lisa dengan emosi. Ran tidak mengatakan apa-apa, tetapi hati Luna tergerak. Dia teringat 2 hari yang lalu di kota Citra ketika dia mengunjungi rumah baru pamannya. Ibunya bertanya tentang kapan dia mengganti rumah, dan dia menarik Rahman ke samping. Aku juga merasa di sini terlalu besar, dan ada terlalu banyak kamar. Bagaimana kalau kita juga mengajak nenek dan kakek Agnes tinggal? Luna memohon memandang Rahman. Orang tuanya hanyalah memiliki mereka berdua sebagai putrinya. Masalah merawat mereka di usia tua adalah tanggung jawab dirinya dan Lisa, dan dia juga ingin tinggal bersama dengan orang tuanya. Dulu ketika baru menikah, dia hanya ingin memiliki rumah yang hangat dan kecil dengan Rahman. Setelah tinggal terpisah beberapa tahun, dia masih saja merindukan orang tuanya. Boleh. Rahman mengangguk, dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang dikatakan Luna, di sini ada 10 lebih kamar, termasuk kolam renang, lapangan basket, ruang pesta, ruang KTV, dan lain-lain. Dia dan Luna hanya tinggal berdua terlalu besar. Setelah membahas waktu pindah, Rahman tidak menganggur. Setelah dia meminta Luna untuk mengantar Lisa dan Nita pulang, dia pergi ke toko elektronik Harmony. Karena Melanie telah menemukannya, dan juga mengetahui keluarganya, dia harus melindungi keluarganya, terutama Agnes. Orang terbaik untuk melindungi Agnes, dia terpikir Rian. Rian kemampuannya tidak lemah, mantan prajurit dari pasukan khusus otentik,
dia sangat berpengalaman baik di sisi pertempuran maupun cara mengamati musuh. Rahman sampai toko elektronik Harmoni, dan satpam yang bertugas langsung datang untuk memarkirkan mobilnya. Meskipun mereka tidak tahu identitas asli Rahman, tetapi manajer mereka Rian ketika bertemu Rahman mereka semua memanggil Kak Rahman, dan mereka tentu saja tidak berani mengabaikannya. Rahman, Kak Rahman, yang memarkirkan mobil itu tepatnya adalah kepala mantan satpam si Panjul. Rahman juga sudah mengenalnya lama, harus dikatakan, dulunya dia juga termasuk atasan Rahman, dia juga pernah sekongkol dengan Andika untuk menjebak Rahman. Sebaliknya malah dipukuli habis-habisan oleh Rahman. Sejak itu, bahkan jika Panjul diturunkan menjadi satpam biasa, dia berlutut di gerbang selama 2 hari, tetapi dia masih tidak berani meninggalkan toko Harmoni. Karena kalimat Rahman pada waktu itu, mengatakan tidak peduli kemanapun dia pergi, dia bisa membuatnya putus asa, jadi bahkan jika dia tertekan lagi, juga tidak akan berani meninggalkan toko elektronik Harmoni. Namun, toko elektronik Harmoni menaikkan gaji karyawannya 2 kali berturut-turut, bahkan jika ia menjadi satpam biasa, 1 bulan ditambah berbagai bonus seperti bonus penghargaan kehadiran penuh, jika dihitung juga menerima gaji 10 hingga 12 juta. Petugas keamanan mendapat gaji 10 hingga 12 juta, gaji tertinggi di seluruh kota Yusoda, bahkan lebih tinggi daripada manajemen di banyak tempat. Ini adalah salah satu alasan pada akhirnya mengapa dia tidak pergi. Rian, apakah ada? Rahman bertanya pada Panjul ketika keluar dari mobil. Melihat Panjul yang sangat hati-hati, Rahman tersenyum, mengenai dia dan Panjul, kebencian Andika, dia sudah lama melupakan. Dia adalah orang yang seperti itu, terkadang sangat memperhatikan hal-hal sepele, kadang sangat murah hati. Intinya adalah sejauh mana kamu membuatnya marah. Manajer Rian telah meminta cuti, kata Panjul. Oh, kapan dia meminta cuti? Rahman melempar kunci mobil kepada Panjul, sambil bertanya santai. Seminggu, setidaknya 6 hari. Panjul berpikir sebentar lalu berkata, Rahman mengangguk, dan berjalan menuju gedung. Sampai di kantor Irfan, kebetulan Irfan sedang memeriksa dan menyetujui dokumen yang diberikan oleh sekretaris. Direktur Rahman. Melihat kedatangan Rahman, Irfan dan sekretaris bergegas berdiri untuk menyapa. Yah, duduklah. Rahman duduk di sofa, tanda agar Irfan tidak perlu memberinya tempat. Setelah Irfan duduk dan sekretarisnya keluar, Rahman bertanya, berapa hari Rian meminta cuti? Apakah dia belum kembali? Aku ingat dia hanya meminta cuti 3 hari. Irfan bertanya dengan tidak pasti. Rahman mengerutkan kening, Irfan terlalu tidak kompeten untuk menjadi bos, manajernya sendiri meminta cuti beberapa hari, suatu hari dia harus kembali ke tim atau tidak, dia bahkan tidak peduli, benar-benar bingung. Irfan juga menyadari kelalaiannya tentang masalah ini, dan meminta maaf, ini adalah kelalaianku, biasanya di departemen keamanan tidak ada masalah, jadi saya tidak terlalu memperhatikan. Yah, dia sampai hari ini belum kembali ke tim, mungkin telah terjadi sesuatu. Rahman mengangguk, dan tidak menyalahkan Irfan, hanya membuatnya menyadari, bahwa masalah kecil seperti ini, meskipun itu hanya masalah kecil, tetapi kedepannya jangan sampai terjadi lagi. Dia mengeluarkan telepon mencari nomor telepon Rian, tetapi di nomor yang diberikan Rian di masa lalu menunjukkan tidak aktif. Ambil informasi Rian, dan cari tahu di mana rumahnya. Rahman merasa sedikit aneh, Rian baik-baik saja mengapa tidak aktif. Dan bukannya dia hanya meminta libur 3 hari, sudah seminggu, tidak juga kembali ke tim, pasti mengalami beberapa masalah. Dia percaya dengan kecerdasan emosional Rian, tidak dapat kembali pada waktunya, bahkan tidak menelpon Irfan memberitahunya, setidaknya juga dia menelponnya atau memberitahunya. Untuk mendukung channel ini, tekan subscribe, dan komentar. Dan kalau bisa, join atau berlangganan ya, agar admin makin semangat. Bersambung.